Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 191705114 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang sistem bus. Apa itu sistem bus? Sistem bus ini dibagi tiga dia. Ada komponennya tuh, yang pertama ada data bus, address bus, dan control bus. Nah, sistem bus ini adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, yaitu ada CPU, memori, dan input-output. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Bus beroperasi pada kecepatan dan lebar yang berbeda. PC awal mempunyai bus dengan kecepatan 4,77 MHz dan lebar 8 bit yang dikenal dengan bus EISA, Industry Standard Architecture. Kemudian bus diperbaiki menjadi lebar 16 bit dengan kecepatan 8 MHz. Pada tahun 1990, Intel memperkenalkan bus PCI, Peripheral Component Interconnect, semula dengan lebar 30 bit, sekarang lebar bus 64 bit, dan dirun pada kecepatan 133 MHz. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer disebut sebagai bus system. Biasanya sebuah bus system terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Bus system dapat dibedakan atas data bus atau saluran data, address bus, saluran alamat, dan control bus, saluran kendali. Data bus atau saluran data itu dia memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya itu, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32 saluran. Tujuannya itu agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Nah, address bus atau saluran alamat ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya bila CPU akan membawa sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input-output. Biasanya bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Digunakan untuk mengspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer akan dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya itu mengakses port input-output, maka port input-output harus memiliki alamat hardware-nya. Kontrol bus atau saluran counter itu digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi itu ada memory write, memory read, input output read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock and reset. Berikutnya adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada kontrol bus. Yaitu yang pertama untuk memspesifikasi sumber dan tujuan data bus pada bus data. Yang kedua itu untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga itu untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Lalu itu yang terakhir, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya itu mengakses port input-output, maka port input-output harus memiliki alamat hardware-nya. Nah, ini contoh dari skema sistem bus. Pada gambar di atas, sistem komputer berbasis mikroprosesor.
Terdapat 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Bus data yang berfungsi mengalirkan data dari ke memori mikroprosesor. Bus alamat atau address yang berfungsi mengalamati suatu proses dari ke memori atau input-output. Bus kontrol yang berfungsi mengatur proses instruksi yang terjadi dari ke mikroprosesor. Nah, di sini ada skema dari hubungan bus data, bus address, dan bus kontrol. Bus alamat meminta alamat memori dari sebuah memori atau alamat input-output dari suatu piranti input-output. Jika input-output dialamati, maka bus alamat akan memiliki 16 bit alamat dari 000H sampai FFFFH. Alamat ini juga disebut sebagai port number. Port number akan memilih satu dari 64K, 65535, piranti input-output yang berbeda. Jika alamat memori dialamati, maka bus alamat akan berisi alamat memori tersebut. Lebar alamat memori tergantung dari tipe mikroprosesor yang dipakai, sekali lagi dalam satuan bit. Bus data berfungsi mengalirkan data dari ke mikroprosesor dari alamat memori tujuan atau alamat input-output tujuan. Besar kecepatan transfer bus data bervariasi sesuai dengan mikroprosesor yang dipakai. Dari sini ada bus kontrol. Bus kontrol ini berisikan instruksi yang mengatur operasi apakah itu read atau write. Ada 4 tipe kontrol, yaitu dia MRDC, Memory Control, yang menyatakan transfer data dari memori ke mikroprosesor. Lalu ada MWTC, Memory Write Control, yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke memori. Lalu ada IORC, Input Output Read Control, yang menyatakan transfer data dari piranti input-output ke mikroprosesor. Lalu ada IOWC, Input Output Write Control, yang menyatakan transfer dari data mikroprosesor ke piranti input output. Hubungan ketiganya adalah misalnya jika kita ingin mentransfer data dari mikroprosesor ke memori, pertama bus alamat akan mengalamati address tujuan atau alamat tujuan. Lalu bus kontrol akan memberi sinyal MWTC sama dengan 0. Barulah bus data akan mentransfer data ke alamat tujuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem bus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.